tanggal 20 Mei hari ke-141. Bacaan Ayub pasal 15-17. Elifas dan Ayub, perdebatan kedua. Garis besar, seperti suatu gelombang serangan tentara yang kedua, ketiga konselor itu memulai siklus debat kedua mereka tanpa memberi Ayub banyak waktu istirahat. Elifas kembali memimpin serangan, kali ini meningkatkan intensitas serangan verbalnya. Dia menggambarkan kata-kata Ayub sebagai pembicaraan kosong. Dia menyangkal bahwa Ayub memahami sesuatu yang baru atau benar tentang Tuhan, dan dia secara umum mengutuk semua kejahatan manusia, suatu fitnah yang terselubung dari karakter Ayub. Ayub menolak tuduhan pahit ini, kemudian berbicara pada dirinya sendiri. Dia menderita atas rencana Allah yang terlihat akan menghancurkannya. Depresi sekali lagi menguasai dirinya Ayub. Renungan harian. Apapun yang benar bukanlah hal baru. Sesuatu yang baru bukanlah hal yang benar. Sikap berpikir tertutup ini yang mengesampingkan kemungkinan proses pembelajaran adalah deskripsi sempurna dari konselor tua Elifas. Lihat pasal 15 ayat 9-10 dan ayat 17-19. Seperti itulah nasib semua orang yang mengaku mengetahui semuanya karena pengalaman bertahun-tahun mereka. Lamanya waktu atau usia sendiri, baik secara kronologis atau spiritual, bukanlah ukuran pasti dari kebijaksanaan seseorang. Pertahankanlah semangat untuk mau terus belajar sekarang. Bawalah kartu kecil kemanapun Anda pergi dan tuliskan setidaknya 4 pemikiran baru yang diungkapkan orang lain hari ini. Jadilah seorang pelajar yang selalu siap. Jangan mencoba untuk meyakinkan orang lain tentang sudut pandang Anda sampai Anda yakin memahami pandangan orang tersebut. Kemudian pada akhir hari, evaluasi hal-hal yang telah Anda tuliskan. Apakah hal baru itu alkitabiah? Apakah hal tersebut merupakan hal-hal praktis? Lihatlah apakah Anda dapat mempelajari sesuatu yang baru dan berguna hari ini. Kemampuan Anda untuk belajar tergantung pada seberapa jauh kemampuan Anda untuk melepaskan apa yang telah Anda ketahui. Pendalaman. Karya sastra yang hebat. Ayub pasal 15 ayat 8-10. Kitab Ayub dibuka dan ditutup dengan puisi, pasal 1-2 dan pasal 42. Tetapi puisi yang terbanyak ada dalam pasal 3-41. Puisi yang rumit ini menjadikan kitab Ayub salah satu karya sastra kuno terbaik. Seluruh teks menggambarkan pengaturan ruang sidang di mana ketiga teman sebagai pengacara yang membawa semua bukti mereka untuk mendakwa Ayub. Pada akhirnya sang hakimlah yang memiliki keputusan akhir. Penderitaan kekalahan. Ayub pasal 16 ayat 15. Ketika seekor lembu yang terluka menghabiskan tenaga terakhirnya, dia akan sering menggores tanah dengan tanduknya. Ayub merasa bahwa dia dikutuk. Di pasal 16 ayat 15, dia menyamakan dirinya dengan binatang yang dikalahkan dan telah meletakkan kepalanya di dalam debu. Gambar menyedihkan dari orang suci yang sedang putus asa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayub pasal 15. Pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong?
dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempermasalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Sesungguhnya, para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku. Dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai, ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap, karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher, ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Tidak akan luput dari kegelapan. Tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Ayub pasal 16. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu, dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut, dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripada aku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah, dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangangkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku.
Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tenggukku, lalu dibantingnya dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan sesamanya, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang. Dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Ayub pasal 17. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku. Maka di mana keharapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu.